Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi deh dengan saya di dalam serial Menjadi Pribadi yang Selalu Beruntung. Serial yang terinspirasi dari sebuah buku terbitan tahun 2016 karya Dwi Suwiknyo, yang isinya tentu saja sangat menginspirasi. Oh iya teman-teman, tidak lupa saya ucapkan terima kasih atas segala atensi ya yang telah diberikan, baik berupa view, like, subscribe, apalagi kalau misal teman-teman ada yang men-share ke teman-teman yang lain, ke grup Facebook, ke grup WA ataupun Telegram. Ya, tidak lupa kami mengucapkan terima kasih. Ya, semoga saja kisah yang dibacakan ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Oke ya, kita masuk ke kisah ke-7 teman-teman. Kisah ke-7 ini berjudul Nikmatnya Bangkrut. Nah, kayak apa ya bangkrut kok bisa jadi sebuah kenikmatan? Mari kita langsung saja ya teman-teman masuk ke kisahnya. Yuk. 5 tahun yang lalu, orang melihat beliau sebagai sosok yang serba wow. Rumah, mobil, motor lebih dari 5, punya banyak pekerja. Benar-benar posisi hidup yang diimpikan banyak orang. Menjadi bos. Bisnis properti berkembang sesuai dengan impian, sampai banyak bank yang menawari kredit ini dan kredit itu. Masa itu adalah masa kejayaannya, hingga cobaan itu datang, proyek gagal, dan akhirnya semua aset yang dimilikinya satu persatu harus direlakan hilang. "Saya akhirnya gantung helm, Mas," kata beliau membuka cerita. "Semuanya habis. Parahnya, saya masih punya utang di 3 bank." Saya hanya mendengarkan, tidak berkata apa-apa lagi. "Tapi ya mungkin saya salah," beliau melanjutkan. "Sebenarnya uang saya masih sedikit, tapi ingin terlihat wah. Jadi saya membangun rumah besar biar orang lain percaya." Terdengar seperti jalan pintas, yakni memiliki rumah besar yang seharusnya belum saatnya, hanya karena supaya orang lain atau partner bisnis bisa yakin dan percaya kalau beliau orang kaya. Tapi apa yang terjadi? Besar pasak daripada tiang. Cash flow bisnis kacau. Akhirnya meledak. Utang menumpuk itu pun jadi bom waktu. Kondisi yang terparah, istri dan anaknya harus kembali ke kampung orang tuanya. Ini benar-benar tanda kekalahan bisnis. Sudah mengibarkan bendera putih, tetapi hebatnya beliau tetap ikhtiar untuk tampak kuat di depan keluarga dan tetap membayar utang-utangnya itu. "Apa yang membuat Bapak bertahan?" saya tanya, padahal semua sudah habis-habisan. Jawaban beliau mengagetkan saya. "Saya ingin berbagi, Mas. Saya ingin berbagi pengalaman agar orang lain tidak mengalami bangkrut seperti saya." Beliau pun akhirnya memutuskan untuk menulis buku. Sampai naskah buku ini saya tulis, beliau sedang menggarap naskah buku yang ke-17. Hampir sebagian besar berisi tentang cara berbisnis yang baik, tips menghindari bangkrut, dan lainnya. Setelah bangkit, kini beliau justru menjadi konsultan bisnis untuk UMKM. Dengan bangkrut, beliau lebih banyak waktu untuk membantu orang lain. Dengan bangkrut, beliau lebih dekat dengan anak-anak dan istrinya. Dan karena bangkrut, beliau pun mendapat kesempatan menjadi pembicara di beberapa kota. Beliau mampu menginspirasi ratusan, bahkan ribuan pengusaha muda. Bahkan saat bangkrut pun masih bisa bersyukur, teman-teman.
Setidaknya justru kebangkrutan itu menjadi ilmu yang bermanfaat bagi orang lain. Justru karena bangkrut itu adalah nilai belajar yang sangat mahal. Dan yang lebih penting, kebangkrutan justru membuat beliau menjadi sosok yang bermanfaat bagi banyak orang. Bersyukur dalam kondisi apapun adalah kunci penting agar kita terlepas dari siksaan batin, agar kita bisa terlepaskan dari beban pikiran dan merdeka dari keterpurukan mental yang berkepanjangan. Sembuhkanlah dengan berpikir positif. Buka jendela pikiran kita agar udara segar mampu memberikan energi baru, agar ruang batin dan pikiran kita tidak pengap lagi, agar kita tidak meratapi lagi masa-masa yang kita anggap hancur itu. Jangan terlalu lama tenggelam dalam masa suram. Lihatlah ke depan. Selalu ada harapan baru di masa depan, masa yang sudah menunggu untuk kita ukir agar menjadi lebih indah. Harapan itu masih ada. Ubah emosi itu menjadi energi kebermanfaatan. Jadi akhirnya happy ending, berakhir bahagia, bermanfaat untuk sesama. Oke, kita masuk ke inspirasi hati teman-teman. Bahwa kegagalan selalu menjadi ruang belajar buat kita. Kegagalan menjadi kelas khusus buat kita yang mau naik kelas. Berarti ada sesuatu yang harus kita pelajari agar kegagalan yang sama tidak terulang lagi. Kita diberi kesempatan untuk gagal lebih cepat agar bisa belajar lebih cepat dan bisa sukses lebih cepat. Betul? Alhamdulillah. Nah, itu dia tadi kisah yang ketujuh teman-teman. Memang kisah yang pendek ya, tapi mudah-mudahan bisa menginspirasi kita bahwasanya setiap kejadian pasti ada pelajarannya. Betul? Betul dong. Oke, kalau begitu salam hikmah sederhana. Sampai ketemu di serial Menjadi Pribadi yang Selalu Beruntung dalam kisah yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.